Di Indonesia itu dulu kan kolegium di ormas ini yang memberikan izin segala macam. Nah, ini sekarang diambil alih pemerintah. Apakah independensinya akan terganggu? Ya tidak, karena memang perizinan itu di seluruh negara juga tetap pemerintah dong. Yang dulu kolegium ketika masih di bawah organisasi profesi itu mereka ketika kolegiumnya diambil alih oleh pemerintah, solusinya sebenarnya teman-teman bisa membuat asosiasi dosennya aja. Heltis belakangan ini sedang ramai, organisasi profesi menolak adanya aturan baru dari Kemenkes tentang Kolegium Kesehatan Indonesia. Bahkan sampai melayangkan somasi ke Bapak Menteri kita, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pak Budi Gunadi Sadikin. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, di podcast kali ini kita sudah menghadirkan Dr. Erven Gustiawan Suwangto. Beliau merupakan akademisi dan juga pernah merangkap sebagai pengurus kolegium. Hai Dr. Erven. Halo, Mbak. Kabar sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Iya, makasih Dok sudah hadir di podcast kita kali ini Ya, untuk sama-sama. kita menyamakan persepsi terkait Kolegium Kesehatan Indonesia yang di luar ini sedang ramai dan mungkin lagi panas-panasnya ya kali ya, Dok Iya. ya. Oke, Dokter, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh nih, mungkin banyak dari Heltis yang belum paham seutuhnya atau belum terlalu familiar dengan istilah Kolegium Kesehatan Indonesia. Nah, sebenarnya Kolegium Kesehatan Indonesia ini apa dan peranannya untuk sistem kesehatan Indonesia bagaimana, Dok? Iya, kita kalau per definisi ya, kolegium itu secara global internasional itu sebenarnya kumpulan ahli di cabang ilmu tertentu sebenarnya. Sesederhana itu. Nah, ahli di sini ya bisa aja dia praktisi ya, yang sudah berpengalaman gitu ya. Bahkan mungkin juga merangkap pendidik klinis ya, yang membimbing peserta dokter spesialis gitu ya. Atau juga guru besar begitu di cabang ilmu tertentu atau spesialis. Begitu sih. Oke. Jadi untuk keanggotaan sendiri itu seperti apa? Terdiri dari siapa aja sebenarnya? Keanggotaan sebenarnya rata-rata dari kepala program studi ya, atau dosen atau dokter pendidik klinis gitu. Ya. Nah, terkait mungkin dengan adanya Kolegium Kesehatan Indonesia ini ada dari ranah organisasi profesi yang merasa agak goyah untuk independensinya. Itu yang mungkin sedang ramai. Mungkin boleh dijelaskan nih, Dokter Erven. Iya, jadi kita lihat dulu praktek global. Kalau praktek global itu perhimpunan dan kolegium ini dijadikan satu sebenarnya. Jadi ada yang disebut college ya, atau association atau academy. Nah, tiga istilah ini kadang ACDC gitu ya istilahnya. Jadi tapi intinya sama gitu. Nah, di Indonesia itu dipisah masalahnya. Jadi perhimpunan itu lebih ke, misalkan perhimpunan spesialis gitu ya, itu lebih ke perjuangan politis para anggota untuk memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan hukum. Tapi kolegium tadi akademisinya gitu. Nah, kalau di luar negeri itu mereka ini satu sebenarnya. Tapi sebenarnya secara prinsip tetap harusnya akademisi ini dibedakan. Sehingga kalau misalkan di luar negeri mereka namanya asosiasi dosen. Jadi Teachers Association gitu istilahnya. Jadi sebenarnya teman-teman di kolegium sekarang ketika kolegiumnya diambil alih oleh pemerintah, solusinya sebenarnya teman-teman bisa membuat asosiasi dosennya aja. Gitu. Jadi kolegium yang dulu, yang ormas di bawah organisasi profesi itu kan dibekukan. Karena sudah diambil alih pemerintah. Itu tapi bisa membuat ormas lagi namanya asosiasi dosen. Jadi bagi saya sama aja gitu, tidak ada masalah gitu karena teman-teman masih diberikan hak untuk bersikap berkumpul kan. Perhimpunan spesialis buktinya masih ada. Membuat asosiasi dosen juga boleh seperti di luar negeri. Tapi kolegium ini memang agak berbeda ya. Di luar negeri itu kolegiumnya memang tetap ormas, tapi mereka tetap yang istilahnya memberikan sertifikat kompetensi itu legalitas yang terkait perizinan itu pemerintah. Tetap di luar negeri seperti itu. Nah, di Indonesia itu dulu kan kolegium di ormas ini yang memberikan izin segala macam. Nah, ini sekarang diambil alih pemerintah. Nah, sekarang apakah independensinya akan terganggu? Ya tidak, karena memang perizinan itu di seluruh negara juga tetap pemerintah dong, gitu kan. Teman-teman tetap diberikan kebebasan untuk memberi masukan, kan begitu. Terlepas masukannya diterima atau tidak, itu tetap pemerintah dong, ya kan. Tapi membuat kurikulum, ya kan, standar kompetensi, itu kan tetap disahkannya pemerintah, ya nggak? Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, bahkan kalau yang pendidikannya juga mungkin Menteri Pendidikan Tinggi sekarang namanya kan. Nah, jadi sebenarnya kolaborasi ini penting gitu dan kita ada perannya masing-masing. Nah, teman-teman tentu punya independensi. Kita di kampus tetap dihargain dong kalau kita ingin membuat program studi.
tapi kan tetap ada akreditasi dari pemerintah, ya nggak? Betul. Tapi kurikulumnya kan seringnya dibebaskan juga, walaupun pakem-pakemnya ditentukan, formatnya ditentukan, ya nggak? Misalkan kampus yang ini mau bikin unggulannya apa? Unggulannya di bidang genetik misalkan. Itu bebas dong. Jadi di mana letak keterikatan dari katanya nggak independen lagi, itu nggak ada bagi saya. Tetap independen. Gitu ya. Apalagi kalau teman-teman ini ingin tetap membuat spesialisnya berbasis university base. University base itu tetap ada independensi karena ada undang-undang pendidikan tinggi juga. Nah, kalau kolegiumnya bagaimana? Kalau kolegiumnya sendiri itu kan sama ini bekerja sama dengan universitas untuk spesialis ya. Nah, kolegiumnya ini kalau memang dikhawatirkan nggak independen lagi itu, bagi saya pemerintah kan selama ini setelah kolegium ini di bawah pemerintah, tetap saja teman-teman ini diminta Pak Menkes untuk mencari pengurus sendiri kan. Yang ditetapkan oleh Pak Menkes kan hanya ketuanya. Betul. Dan ketuanya kemarin dijaring dengan sistem demokratis ya, karena ada pemilihan kan. Nah, setelah dipilih, ketua ini dibebaskan untuk mengangkat pengurusnya sendiri, yang notabene kepala program studi tiap kampus tuh ada. Bukan memang dibentuk oleh pemerintah secara langsung ya, nggak dari langsung. ketuanya juga. Iya, ketuanya itu pun ada kemarin pemilihan dan kemudian voting. Kemudian ketuanya ini juga bebas milih siapapun, gitu loh. Nah ini akhirnya apa? Diminta sesuai undang-undang yang baru membuat standar kurikulum dan standar kompetensi. Pak Menkes nanti tinggal mensahkan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah di situ. Mungkin yang perlu digarisbawahi yang dulu itu, misalkan yang dulu kolegium ketika masih di bawah organisasi profesi itu mereka mengumpulkan dana publik. Sekarang kan enggak, gitu ya. Sekarang di bawah pemerintah diawasin. Itu aja bedanya. Kemudian juga mereka kadang juga ikut mengatur distribusi dokter yang mana dari keluhan-keluhan yang sebelumnya dibilang nggak adil ya. Soalnya ada yang merasa, kok saya nggak bisa masuk ke daerah itu karena udah di blok sama senior-senior yang sudah praktek di situ misalkan. Sementara kan kita inginnya ada pemerataan. Kita mau ada pemerataan. Pemerataan kesehatan di seluruh pelosok. Iya, betul. Masalah distribusi itu tentu intervensinya harus dari pemerintah dong. Nah, paling itu sih intervensinya, dan bagi saya itu malah wajar. Jadi kalau dibilang independen tetap independen, tapi hampir semua negara independensi dari organisasi profesi itu sifatnya semi otonom. Semi independen lah istilahnya, tapi nggak mungkin full independen. Betul. Gitu. Dan memang sebenarnya di luar negeri itu sudah terlaksana gitu ya, bahkan semua perizinan pun dari pemerintah yang mengawasi. Betul, gitu. betul. Dan sekarang Indonesia menuju ke sana. Indonesia menuju ke sana. Karena di luar sana kan banyak yang bilang menganggap Pak Menkes itu agak offside dalam mengatur semua hal ini gitu. Kalau dari Dr. Ervan ini seperti apa? Apalagi terkait ranah standar kompetensi seperti ini yang memang sebelumnya sudah ada. Iya, sekarang aja kan setelah Pak Menkes mengangkat para pengurus kolegium yang di bawah pemerintah ini, itu kan mereka diminta masing-masing rapat masing-masing gitu dengan pengurusnya yang mereka pilih sendiri. Gitu, nggak diintervensi gitu. Jadi ayo buat kurikulumnya, ayo buat standar kompetensinya, karena Pak Menkes pasti nggak ngerti lah ya. Kita juga sesama dokter aja belum tentu ngerti spesialis yang sana ngerjain apa. Pasti tetap harus mereka yang buat. Nah, tapi ketika sudah produk itu jadi, tentu yang mengesahkan kan pemerintah. Pemerintah tentu melihat dong. Kira-kira yang dilihat bukan detail kompetensinya, tapi kira-kira ini sejalan nggak dengan kebijakan pemerintah yang sifatnya umum. Gitu loh. Misalkan mungkin ada kompetensi yang ingin dibagi ke dokter umum misalkan di daerah terpencil. Selama ini mungkin ada beberapa kolegium spesialis itu agak enggan ya men-share kompetensi itu, sedangkan masyarakat membutuhkannya. Sedangkan spesialis kurang. Nah, itu sekarang dengan melihat seperti itu, produknya tadi yang sudah dibuat sendiri oleh kolegium spesialis sudah dibawa ke Pak Menkes tentu ngelihat, oh ini ada nih kayaknya kompetensi yang Pak Menkes tentu akan mengumpulkan mereka lagi. Kira-kira bisa nggak nih diturunkan ke dokter umum misalkan? Gitu. Dimana kita juga tahu dulu zaman Pak Harto pun sudah seperti itu. Banyak dokter umum yang mungkin bisa operasi katarak, sesar gitu kan. Mungkin akan balik lagi seperti itu. Memang fokus utama Kemenkes sekarang juga memperbanyak spesialis, jelas. Beasiswa diperbanyak, tapi belum tentu bisa cepat, ya kan? Dan belum tentu juga teman-teman spesialis ini ingin praktek di daerah kan. Sedangkan yang di daerah itu banyak teman-teman dokter umum misalnya. Jadi itu yang dibutuhkan. Jadi itu yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya Pak Menkes, saya rasa Kemkes hanya sebatas itu intervensinya. Bukan yang plek ketiplek semua kerangka diatur oleh Kemenkes gitu ya, Dok? Nggak mungkin. Karena kita standar kurikulum kompetensi itu bahkan
badan akreditasi perguruan tinggi saja tidak berani otak-atik Iya, gitu. betul. Ya, artinya pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri, makanya dibuatlah lembaga ini. Betul, Seperti betul, itu. betul. Kalau terkait perannya sendiri, Dok, mungkin dianggap tumpang tindih dengan kolegium mungkin yang pada umumnya di kolegium bidang ilmu gitu. Sebenarnya peran utama dari Kolegium Kesehatan Indonesia ini seperti apa? Jadi Kolegium Kesehatan Indonesia yang di bawah pemerintah sekarang, itu satu-satunya kolegium yang diakui pemerintah. Yang Oke. kolegium yang sifatnya ormas, yang di bawah organisasi profesi, itu sudah tidak diakui lagi. Tapi tadi saya sudah bilang, teman-teman itu bisa mengubah namanya Iya, menjadi asosiasi dosen. iya, Dan itu terjadi juga di luar negeri gitu iya, loh. iya. Jadi kayak kami di Kedokteran Keluarga, kami punya Indonesian Society of Teachers in Family Medicine, ISTFM namanya. Iya. Selain kolegium dokter keluarga, selain perhimpunan dokter keluarga gitu. Bahkan sebenarnya perhimpunan dokter keluarga itu juga perhimpunan dokter spesialis bisa aja lebih dari satu nggak masalah. Karena sekarang kolegiumnya sudah satu di bawah pemerintah gitu loh. Iya. Nah teman-teman ini tinggal dikumpulkan aja untuk diskusi gitu kan. Membuat produknya, kurikulumnya, kompetensinya. Tapi kan itu tetap rapatnya bersama pemerintah. Jadi bagi saya tuh nggak ada bedanya gitu sebenarnya. Oke, jadi punya maksudnya memang sudah seperti pada umumnya seperti itu gitu. Pada umumnya sudah seperti itu. Gitu. Oke. Kalau untuk fokusnya sendiri, Dok, Kolegium Kesehatan ini seperti apa? Apakah spesialisnya memang secara detail akan dibuatkah atau ada spesialis tersendiri? Maksudnya gimana? Untuk kolegium fokus kolegiumnya ini, nanti fokusnya itu seperti apa ke depannya? Oh, kalau fokus ke depan itu jadi gini, kan kolegium ini bukan hanya kolegium dokter spesialis ya, Iya. tapi juga ada kolegium keperawatan, kolegium apoteker, semua jenis tenaga kesehatan yang mungkin kalau dijumlahkan nyaris 100 jumlahnya, gitu. Nah, mereka ini semua masing-masing punya fokus masing-masing sesuai bidang spesialisasinya. Tapi setahu saya arahan Pak Menkes itu adalah supaya mereka berkolaborasi. Dulu ketika belum dibawa Kemkes, masing-masing kolegium ini juga sering gotong-gotokan gitu. Karena merasa ini kompetensi saya, ini kompetensi saya. Berebut gitu. Berebut. Makanya kenapa perlu pemerintah sebagai wasit? Akhirnya mereka diletakkan di bawah pemerintah. Bukan berarti mereka nggak independen. Buktinya dulu mereka independen pun mereka saling ribut ya gitu ya. Dan itu tidak baiklah untuk masyarakat gitu. Dan tidak baik juga untuk dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang lain lah gitu ya. Yang junior-junior terutama kesian lah ya gitu. Jadi dengan itu mereka nanti akan dilihat nih, oh kalau memang sama-sama mampu nih, misalkan spesialis A sama B sama-sama bisa mengoperasi jenis yang ini, itu gimana sih dibaginya nanti biar nggak ribut? Nah peran pemerintah itu di situ, justru pemerintah ingin menengahi, bukan ingin merebut independensi mereka sebenarnya. Mereka masing-masing independen, silakan Anda bilang Anda bisa, ya silakan lanjutkan gitu. Pemerintah nggak akan mungkin, oh tiba-tiba pemerintah misalnya memihak yang ini, enggak, saya rasa Pak Menkes nggak inilah ya, nggak seperti itu lah. Tentu pemerintah sebagai bapaknya kita itu tentu bijak kan. Jadi menengahi gitu sebenarnya. Jadi teman-teman bagi saya sih saya rasa nggak perlu khawatir soal itu gitu. Yang penting kita dukung Kemkes gitu, kita berprasangka baik gitu ya. Karena kalau berprasangka buruk nanti ya akhirnya nggak ada titik temunya gitu. Nggak mungkin kita mundur karena undang-undangnya sudah disahkan. Undang-undangnya sudah digugat ke MK dan ternyata MK masih memenangkan undang-undang ini secara formil dianggap tidak cacat hukum gitu kan gitu. Oke. Ini menarik sih, Dok. Artinya ada istilah mungkin yang bisa kita sebut sebagai wasit pemerintah itu ya untuk menengahi huru-hara mungkin yang bisa kemungkinan terjadi gitu. Oke, Dok. Kemudian kalau misalnya terkait kolegium ini, tujuannya itu apa sih yang kontribusi apa yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan di Indonesia sendiri? Iya, jadi kolegium ini di undang-undang yang baru itu mereka menetapkan standar kurikulum dan standar kompetensi, dua itu. Kemudian yang lain-lain ada lagi penjabaran yang lain, termasuk misalkan ujian kompetensi, gitu ya. Tiap spesialis kan ada ujian kompetensi nasionalnya itu bekerja sama dengan pusat-pusat pendidikan. Itu aja sih. Jadi mereka sebenarnya murni akademisi. Jadi makanya saya berharap sekali dengan teman-teman jangan membawa isu ini ke ranah politis. Karena memang kolegium ini memang ranahnya akademisi gitu. Orang sering bilang, oh ini Pak Menkes mainnya justru politis nih, mencampur adukan akademisi dengan politis. Kan jabatan Pak Menkes kan jabatan politis gitu ya, menteri itu. Ya kan, tapi sama juga Menteri Pendidikan juga akan mengatur akademisi kan, maksudnya mengatur dunia akademis. Kan juga jabatan politis Menteri Pendidikan. Kita nggak bisa begitu dong. Jadi maksudnya tetap pemerintah itu, istilah Pak Menkes itu should govern gitu ya. Jadi the government should govern gitu. Jadi
pemerintah lah yang harus memerintah gitu, karena pemerintah kan menteri-menteri ini di bawah presiden, presiden dipilih oleh rakyat Indonesia gitu ya. Jadi ya atas nama rakyat Indonesia. Beda dengan organisasi profesi. Organisasi profesi kan yang memilih pengurusnya kita-kita aja, sesama profesi. Kedekatan mungkin iya, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dilihat mana yang lebih politis, ya organisasi profesi juga politis dong, gitu kan. Karena yang memilih bukan masyarakat, yang memilih teman-teman kita aja gitu loh. Jadi maksud saya jangan dibawa ke arah sana lah gitu kira-kira. Oke. Berarti untuk terkait statusnya itu ya memang di bawah Kemenkes gitu ya, Dok ya? Jadi sebenarnya kalau dilihat di undang-undang, kolegium itu bukan artinya di bawah Kemkes dalam arti letterlek ya, tapi ditulis di situ sebagai alat kelengkapan konsil tulisannya. Oke, Gitu. nah ini narasi yang memang juga sempat ramai Iya. sebagai alat kelengkapan konsil. Iya, jadi penjelasannya seperti ini. Ini ngomongin tata usaha negara jadi ya, tata negara gitu ya. Jadi kebetulan saya juga kan sarjana hukum gitu. Jadi konsil itu bertanggung jawab ke presiden tetap melalui menteri. Jadi orang bilang konsilnya nggak independen karena di bawah menteri, nggak juga. Di tulisan undang-undang itu konsil itu bertanggung jawab ke presiden melalui menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Iya. Kemudian kolegium ini alat kelengkapan dari konsil tadi, gitu loh. Jadi di konsil ini ada wakil masyarakat. Jadi bukan cuma tenaga kesehatan dan medis, enggak. Ada wakil masyarakat. Termasuk kami di majelis disiplin juga ada gitu ya, yang di bawah koordinasi konsil itu juga ada wakil masyarakat. Nah, kalau kita lihat di situ kolegium memang tidak ada wakil masyarakat karena dia kan murni akademisi ahli di bidang spesialis masing-masing. Tapi kolegium ini di alat kelengkapan konsil yang mana sebenarnya ada wakil masyarakat yang tujuannya untuk apa? Mengawasi. Dan ini juga ada di negara lain gitu. Dan konsil yang lama juga sama sebenarnya. Konsil yang lama juga ada wakil masyarakat. Cuma adalah orang seringkali memperdebatkan ini konsilnya sendiri kok nggak kayak dulu. Konsil kan dulu di bawah presiden langsung, bukan nggak harus melalui menteri tadi. Tetapi kita lihat di Singapura misalkan itu sama dengan Indonesia melalui menteri kesehatannya. Memang tiap negara beda-beda. Dan saya perlu kasih tahu bahwa di India saja konsilnya tuh ada skandal sehingga dibekukan oleh pemerintah. Gitu. Sempat diambil alih pemerintah. Saya nggak tahu progresnya sekarang gitu ya. Kemudian kolegium di Australia juga sempat ada skandal masalah uji kompetensi sehingga diambil alih pemerintahnya juga. Jadi saya rasa Pak Menkes juga dapat masukan-masukan seperti itu gitu. Jadi memang akhirnya hal-hal yang sifatnya legalitas gitu ya, apalagi mengumpulkan dana publik, baiknya tetap di bawah pemerintah ya. Tapi kalimat tadi sebenarnya alat kelengkapan konsil itu juga sebenarnya kan bukan murni maksudnya letterlek di bawah pemerintah. Buktinya ketuanya saja dipilih dengan sistem voting. Kalau memang di bawah pemerintah, langsung menunjuk. Ya, dan ini secara terbuka dan transparan. Terbuka dan transparan gitu loh. Dan kemudian ketuanya diminta memilih pengurus kolegiumnya masing-masing sendiri. Sampai ada yang memilih puluhan orang saya lihat di situ, gitu ya, termasuk kolegium spesialis saya, kedokteran keluarga, gitu kan. Ya kita lihat di situ IDSK-nya banyak banget dan pasti Pak Menteri nggak kenal mereka kan, gitu. Jadi itu udah tanda bahwa itu independensinya ada, tapi dikoordinasikan sebenarnya istilahnya. Itu aja sih, alat kelengkapan konsil itu dikoordinasikan aja, gitu. Tadi seperti saya bilang, ini nih kalau kompetensinya mirip, gimana sih baginya biar nggak ribut gitu loh. Kemudian ini apa dana-dana yang untuk duit-duit sertifikat kompetensi kalau bisa ya nggak ada atau diminimalkan lah gitu ya, dan ada pertanggungjawabannya lah gitu loh. Jadi yang kayak gitulah yang menyangkut hal-hal yang sifatnya lebih umumnya gitu sebenarnya. Termasuk nggak perlu lagi lah kolegium spesialis ngatur-ngatur distribusi dokter, itu biarkan kembalikan lagi ke Kemkes. Gitu. Gitu sih kira-kira. Jadi baik lagi untuk kesejahteraan kesehatan masyarakat juga sebenarnya ya. Iya. Dok, tapi dengan yang sudah ada, menurut Dokter Erven sendiri melihatnya seperti apa hubungan jadinya antara kolegium dengan organisasi profesi ini? Apakah harusnya bisa saling bersinergi lebih baik nggak sih dok, atau bagaimana? Oh iya, karena kan yang terpilih kemarin rata-rata kan memang masih anggotanya organisasi profesi gitu loh, ya. Jadi kalau kita lihat bahkan ada yang masih jadi pengurus lagi. Jadi bagi saya sih apa sih yang membuat keributan ini? Ya nggak ada, karena yang terpilih kemarin juga rata-rata orang-orang dari organisasi profesi gitu loh. Jadi
sesama sejawat harusnya bisa diskusi ya, gitu Dan ya. bukan orang baru. Dan bukan orang sebenarnya. baru gitu. Jadi masing-masing track record-nya kan dilihat kemarin waktu persyaratan pembukaan rekrutmen kemarin kan, yang ketua-ketua kolegium spesialis itu kan dilihat syarat-syaratnya dan ada syarat-syaratnya gitu. Rata-rata adalah justru mantan ketua-ketua kolegium yang lama juga banyak loh. Maksudnya ketua kolegium yang di bawah organisasi profesi yang lama-lama itu juga terpilih yang di kolegium kesehatan yang baru ini di pemerintah ini gitu. Itu sih. Oke. Jadi kalau dari segi tanggung jawab nih dok untuk kedepannya seperti apa dok dari Kolegium Kesehatan Indonesia ini? Menurut saya sekarang tuh malah lebih simpel. Dalam arti kalau dulu kan sampai mungkin mengatur distribusi dokter spesialis ya. Iya, itulah mungkin yang menghambat penyaluran dokter spesialis ke gitu ya. pelosok negeri. Iya, gitu ya. Walaupun memang secara letterlock di undang-undang yang lama pun sebenarnya nggak ngatur itu. Tapi entah gimana ceritanya, kolegium-kolegium yang lama itu sampai mengurus hal-hal seperti itu gitu. Kita lihat mereka sekarang hanya fokus di membuat standar kurikulum dan standar kompetensi. Kemudian kalau perihal ujian kompetensi, mereka tinggal berkoordinasi dengan perguruan tinggi atau sentra pendidikan dan juga terkait adaptasi dokter luar negeri ya. Itu aja sih. Itu pun sifatnya mereka nggak kerja sendiri. Mereka tetap berkoordinasi dengan konsil tadi, alat kelengkapan konsil tadi. Jadi sekarang justru menurut saya guru-guru besar, akademisi itu lebih fokus malah menurut saya. Jadi memang mereka nggak perlu memikirkan hal-hal yang sifatnya politis. Dulu, ketika kolegium yang lama di bawah organisasi profesi, ketika ada muncul spesialisasi jenis baru, itu dibawanya ke muktamar organisasi profesi. Jadinya malah ranah politis dong berarti. Akhirnya seringkali spesialis yang baru itu nggak bisa muncul di Indonesia, padahal di luar negeri sudah banyak. Karena apa? Karena spesialis yang lain nggak setuju, takut lahannya terambil. Kasian nih. Gitu. Kasian. Nah sekarang jangankan spesialisasi baru, Kemkes sekarang bahkan berani mengakui pengobatan tradisional. Sudah diakui formal ada kolegiumnya. Ada 2 lagi kolegiumnya. Kolegium yang tradisional Indonesia dan yang interkontinental, istilahnya yang luar negeri gitu, bayangin. Gitu. Jadi ke depan ini akan banyak cabang ilmu baru sesuai zaman, dan ini makanya pemerintah dalam hal ini memang ada intervensi, yaitu menjadi wasit yang adil tadi gitu loh. Jadi nggak ada lagi istilahnya ada jenis ilmu baru langsung kita singkirkan karena ini saingan nih. Gitu. Itu sih kira-kira. Dan itu yang sudah berjalan bertahun-tahun seperti itu ya? Itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, bahkan saya tahu banget ya, itu pengurus organisasi profesi saja dulu desperate gitu. Sebagai pengurus saja mereka nggak bisa buat cabang ilmu baru, bayangkan, karena terikat dengan muktamar. Gitu ya. Hasil muktamar, spesialis yang lain semua ribut, nggak mau, akhirnya nggak jadi gitu. Jadi ilmu baru ini dibonsai, bahkan dibinasakan. Gitu. Iya. Segelap itu ternyata. Iya. Makanya kita butuh Bapak kita, yaitu Kementerian Kesehatan dalam hal ini, menjadi wasit yang adil untuk lah. menengahi. Untuk menengahi. Jadi bukan untuk mengintervensi ini, tapi mengintervensi hal-hal yang seperti itu. Yang notabene yang lama juga nggak beres kok sebenarnya, kan gitu. Kalau bicara soal keuntungan atau kelebihan dari kolegium ini, mungkin yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat melalui dokter-dokter muda mungkin yang baru mulai ingin berkarir. Kalau dari Dr. Ervan sendiri seperti apa? Wah, saya rasa dokter-dokter yang muda, apalagi baru lulus, senang banget ya. Saya sebagai dosen, mahasiswa saya menyambut gembira. Mereka semua bilang, wah enak nih ya dok, kita nggak perlu lagi wajib masuk organisasi profesi gitu kan. Kemudian juga mungkin sertifikat kompetensi juga lebih ini gitu. Apalagi yang baru lulus harusnya nggak perlu dapat sertifikat kompetensi. Toh dia baru lulus. Ijazah mereka itu sudah dianggap sertifikat profesi. Jadi mereka nggak perlu bayar. Gitu loh. STR seumur hidup gitu kan. Ya paling mereka internship STR sementara dulu. Kemudian setelah internship bisa dapat STR seumur hidup dokter umum. Kalau mereka spesialis, mereka dapat STR dokter umum, tapi kan selama proses pendidikan masih dokter umum ya. Bertahap mereka diberikan kredensial dengan rumah sakit pendidikannya, baru jadi spesialis. Itu juga STR spesialis seumur hidup lagi kan gitu. Kemudian mereka juga sekarang pemerintah memberikan banyak peluang beasiswa ke luar negeri kan, bukan hanya spesialis tapi juga fellow kan. Pertama, jadi bagi saya ini luar biasa, dan dokter-dokter yang lulusan luar negeri juga sekarang dipermudah adaptasi masuk ke sini. Kemarin ada isu dokter asing, sebenarnya
pemerintah juga memasukkan dokter WNI juga gitu yang lulusan luar negeri gitu. Kalau WNA saya rasa sih udah jalan terakhir ya gitu ya pasti. Jadi tetap kita kan harus adil. Ke depan kan kita berharap dokter kita juga bisa praktek di negara lain. Betul. Tapi Dan nggak, itu membanggakan. itu membanggakan. Nggak mungkin dong kita praktek di mereka, tapi mereka nggak bisa praktek di kita. Nggak mungkin itu. Jadi udah pasti kita mempermudah mereka, mereka juga baru mempermudah kita kan gitu. Yang penting standarnya jelas. Mana sih sentra pendidikan yang kita akui gitu loh. Maksudnya nggak semua bagus juga, bukan artinya asing itu selalu bagus loh. Tapi yang mungkin pemerintah juga kan merecognize nih, kira-kira mana sih yang bagus kampusnya atau sentra pendidikan yang bagus kan gitu. Mereka juga merecognize kita gitu. Jadi bagi saya sebenarnya pendidikan dokter itu memang based on training. Orang selama ini menganggap pendidikan dokter itu sangat akademis, murni. Itu sebenarnya beda jalur. Di luar negeri itu sebenarnya S1-nya memang akademis, tapi setelah itu spesialis semua itu training semua. Makanya di luar negeri itu hospital base kan, berbasis rumah sakit. Nah, sekarang pemerintah selain memfasilitasi hospital base, yang university base juga nggak ditutup kok. Jadi masing-masing jalan, tapi yang pasti hak PPDS peserta dokter spesialis untuk mendapatkan insentif itu sekarang dibuka. Jadi mereka dibayar lah istilahnya. Jadi saya rasa luar biasa. Sekarang ini teman-teman dokter spesialis maupun dokter umum itu senang gitu. Dan banyak keuntungan yang diraih sebenarnya Dok. Luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Makanya nanti podcast ini mungkin bisa juga mewawancarai teman-teman yang sudah mendapatkan benefit ya. Baik, mungkin kita bisa bikin series ya. Iya, tentu yang sudah dapat SR seumur hidup, yang selama ini terhambat izin praktek sekarang dengan aturan baru tiba-tiba dapat izin praktek. Dimudahkan. Yang nggak bisa balik ke Indonesia, yang lulusan luar negeri tiba-tiba bisa balik. Yang dulu fellow aja sulitnya selama mati sekarang dapat. Itu saya rasa teman-teman harus memberikan testimoni sehingga bisa mengurangi kesalahpahaman teman sejawat itu terhadap pendidikan kesehatan gitu. Itu aja sih. Tapi kalau dari perspektif masyarakat, Dr. Ervan, sebenarnya itu untuk kolegium ini baiknya berdiri sendiri atau bagaimana? Masyarakat sebenarnya nggak gitu ngerti sih kolegium itu apa. Jadi yang mereka tahu sebenarnya tentu sebisa mungkin terlepas dari organisasi profesi. Karena ini dunia akademis, bukan dunia politis. Jadi baiknya memang perhimpunan spesialis, organisasi profesi itu kayak di luar negeri ya, American Medical Association itu nggak wajib kok semua dokter Amerika masuk American Medical Association. Nggak wajib. Kalau nggak salah terakhir malah tinggal 1/4 dokter Amerika yang ikut American Medical Association gitu. Kemudian kolegium bagaimana? Kolegium juga bukan berbasis keanggotaan, enggak. Bukan artinya kita lulus spesialis X terus kita jadi anggota kolegium, enggak. Anggota kolegium tadi sudah bilang harus ahli. Bahkan pengajarnya justru, pendidiknya gitu. Jadi menurut saya ke depan itu ya masyarakat, bagi yang masyarakat yang ngerti pendidikan, ngerti nih. Tapi kalau masyarakat awam tentu mereka berharap yang dikerjakan yang terbaik lah untuk mereka ya. Kalau masyarakat yang tahu soal pendidikan tentu mereka ngerti bahwa ini harus dipisah, politis sama akademis gitu. Tapi kalau masyarakat awam tahunya yang penting mereka ini kok misalkan saya ke luar negeri kok ada spesialis yang ini kok di Indonesia nggak ada. Nah, itu dia. Kan misalkan yang menjadi perbandingan ya, Dok. Iya, benar. Kemudian kok di Indonesia misalkan anaknya misalkan, kok anak saya susah bener masuk spesialis di sini. Akhirnya saya sekolah ke luar negeri. Lulus dari luar negeri dipersulit lagi katanya gitu kan. Terus juga pasien juga sama gitu, bingung dia. Kok ada spesialis yang aneh-aneh ya di luar negeri dibilang ada spesialis paliatif lah misalkan. Contohnya apa sih, Dok, spesialis yang di luar negeri ada tapi di Indonesia belum ada atau mungkin tertutup sebelumnya? Iya, misalkan kayak kedokteran keluarga kita baru mulai, baru saya angkatan pertama. Dulu kan belum ada gitu ya. Kemudian emergency medicine kita juga mulai mengakui sekarang. Kemudian paliatif ini juga lagi proses katanya. Saya nggak tahu nanti mau jadi spesialis atau apa gitu. Jadi spesialis-spesialis yang baru gitu ya. Dan di Amerika sekarang juga lagi berproses itu spesialis telemedicine, bayangin. Ada spesialisnya sendiri ya, menarik. Iya, dan juga spesialis clinical informatics. Clinical informatics, bayangin. Jadi memang lagi proses sih, kita nggak tahu goal nggak dia ya. Tapi intinya bahwa dengan AI ya, revolusi industri keempat, itu tentu akan ada bidang-bidang baru yang bahkan mungkin spesialis yang lama tuh bisa punah loh, jangan main-main loh. Jadi makanya sebenarnya kita nggak bisa memegang bahwa pendidikan spesialis, pendidikan dokter itu seakan-akan itu akademis murni, enggak. Dia training. Jadi makanya, kita tuh kan ribut, ini endoskopi misalkan, ribut nih, spesialis yang ini bilang, ini ranah saya nih endoskopi. Yang bilang ini ranah saya dong, kan gitu.
Ini kalau di luar negeri, jangankan antar spesialis, antar dokter, perawat aja ngelakuin endoskopi di luar negeri. Oke. Gitu loh. Jadi maksud saya itu yang nanti mungkin yang mereka yang dianggap Kemkes akan mengintervensi. Bagi saya memang wajib mengintervensi untuk membagi itu. Tapi bukan berarti ngotak-ngatik kurikulumnya, enggak. Tapi ngotak-ngatik soal ini gimana sih supaya adil gitu loh. Itu karena negara yang butuh. Misalkan di daerah, kalau memang dokternya aja nggak ada nih, perawat bisa nggak didelegasikan ngerjain yang mana gitu. Gitu lah. Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat misalkan kayak dokter, dibilang dokter nggak boleh merecek obat, harus apoteker. Nah kalau misalkan memang di daerah gimana kan gitu. Gitu. Apoteker aja boleh tuh ngerjain kerjaan dokter kalau jadi di undang-undang kan gitu. Jadi maksud saya hal seperti ini nih yang penting nanti standar-standar kompetensi itu dibikin modul sifatnya. Jadi modul itu modul bersama. Jadi entah terlepas dokter yang mana, tenaga kesehatan yang mana yang ngelakuin tindakan itu, modulnya sama. Jadi kalau dia ngelanggar itu, hukumannya ya itu gitu maksudnya, jelas gitu loh. Jadi nggak ada lagi misalkan ini modulnya USG spesialis yang ini modulnya USG spesialis yang itu. Ada bedanya nih mereka modulnya. Ini nanti mau disatukan yang mirip-mirip itu. Jadi mereka harus berkolaborasi di situ. Memang mungkin kalau kita berbicara soal perubahan ini memang tidak nyaman gitu ya dok. Tapi Pasti. Kalau berkaitan dengan karena banyak yang berpikir juga terkait bagaimana nanti terkait peningkatan kualitas tenaga kesehatannya gitu. Kayak seperti tadi perawat atau dokter misalnya tiba-tiba bisa meresepkan obat gitu. Tadi kan kita rencananya mau kita buatkan modul-modul seperti itu kan dok, sebagai pakem untuk bersama gitu. Iya. Kalau dari tanggapan dari Dr. Effendi sendiri seperti apa? Ya memang ada isu, ada kritikan gimana sih kualitasnya. Misalkan kayak tadi saya bilang, perawat di luar negeri bisa ngelakuin endoskopi loh. Ada yang bilang, emang perawat kita pendidikan secanggih yang di sana kan gitu. Tapi kalau kita nggak mulai, kapan kita majunya gitu? Iya, berjalan di tempat. Iya, kita jangan ngeremehin loh. Perawat kita itu sekarang banyak dipakai di Jepang loh. Iya. Bisa Google di berita. Ya, Jepang itu sudah banyak memakai perawat kita. Gitu. Di Filipina, dokter bahkan menjadi perawat di Amerika. Bayangkan. Dokter di Filipina itu menjadi perawat di Amerika. Jadi bagi saya sebenarnya hal-hal seperti ini yang harus kita bongkar dalam arti apa? Salah satunya ini yang sering diskusi dengan teman-teman ya. Yang muda-muda terutama. Kita tuh harus bongkar image bahwa dokter tuh is the best. Is the best profession. Padahal sebenarnya yang sekarang itu yang WHO rintis itu patient-centered care. Jadi yang fokusnya pasien, bukan dokter. Pasien di tengah, dokter, perawat, apoteker di sekelilingnya. Dan mereka semua sejajar. Jadi makanya kan program Nusantara Sehat aja satu tim kan yang di daerah itu kan. Bukan hanya dokter dan dokter gigi, tapi perawat, analis lab gitu kan, radiografer juga diturunin semua kan gitu, ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan. Bayangkan. Jadi kolegium ini sekarang dibawa sebagai alat kelengkapan konsil tadi saya bilang di undang-undang yang baru. Itu semua ini setara. Jadi nggak ada lagi ibaratnya kolegium dokter lebih tinggi nih. Gitu. Apalagi kita membedakan dokter spesialis dan dokter umum, itu lebih kacau lagi. Gitu. Jadi makanya bagi saya sebenarnya kayak tadi saya bilang misalkan dokter Filipina aja rela jadi perawat di Amerika. Itu kan berarti gara-gara insentif ya, uang gitu kan mungkin untuk penghasilan gitu ya. Jadi bagi saya itu juga yang menjadi PR pemerintah ke depan. Nah, ini memang mau ditata juga oleh Kementerian Kesehatan mungkin yang terkait insentif gitu. Tapi kan kita tahap. Kan teman-teman ada yang bilang, oh pemerintah maunya ini itu, tetap aja kita nggak sejahtera gitu apa-apa. Ya tahap lah gitu. Perlahan gitu ya. Karena bagi saya ini benang yang sudah kusut karena sudah berpuluh-puluh tahun. Sehingga untuk menguraikannya juga saya rasa juga nggak mudah. Perlu waktu dan saya rasa perlu prasangka baik lah satu-satu kita urai gitu. Kalau dari tadi kita bicara soal mungkin keuntungan bagi tenaga kesehatan ya. Nah, kalau dari masyarakat sendiri, mungkin nanti ke depannya apa yang akan dirasakan masyarakat untuk pelayanan kesehatan di Indonesia ini dengan adanya kolegium ini? Tadi saya udah bilang ya, salah satunya karena sudah pemerintah yang mengatur distribusi dokter spesialis tanpa intervensi kolegiumnya, ini tentu akan lebih adil harusnya gitu ya. Dan ini sudah terlihat lah gitu ya. Kalau dulu kita ada dokter spesialis yang baru lulus, yang masih muda, terus mau masuk di satu kabupaten atau kota, ada yang sampai harus minta tanda tangan semua seniornya di situ.
Kalau ada 15 senior di kabupaten kota itu dia harus minta 15 tanda tangan. Satu yang nggak tanda tangan dia nggak bisa masuk di situ, bayangkan. Sekarang itu sudah dibabat habis gitu ya. Jadi ya mereka terserah untuk memilih itu gitu. Asal tapi kan pemerintah juga sudah bikin aplikasi ya, Satu Sehat itu. Di situ mereka bisa lihat di mana sih dokter yang masih kosong kan gitu. Gitu. Jadi kalaupun memang sudah penuh, mereka selama mereka punya tempat kerja, fasilitas kesehatannya bisa nego ke Pemdanya. Ini tolong dibuka lagi dong kuotanya untuk dokter yang ini masuk kan gitu. Kan bisa aja misalkan Jakarta walaupun dokternya banyak banget, tapi kan banyak juga rumah sakit yang baru. Jadi bisa aja dibuka lagi kuota itu lebih transparan. Kalau memang teman-teman dokter ini merasa dihambat gitu ya izin prakteknya, bisa menyurati menteri. Di undang-undang seperti itu. Menteri bisa langsung intervensi ke Pemdanya gitu. Jadi masyarakat secara langsung akan merasakan merasakan manfaat layanan spesialis yang lebih banyak jumlah dan jenisnya. Itu satu. Kedua, ya termasuk masyarakat yang punya anaknya dokter. Maksudnya mereka tentu akan mengalami kemudahan-kemudahan. Apalagi sekarang anaknya mau jadi spesialis nggak harus bayar, misalkan bisa ikut yang hospital based residency. Kemudian juga masyarakat juga kita tahu lah ya teman pasiennya sebenarnya lebih dekat ke perawat kok gitu. Yang sehari ini ngerawat. Itu perawat kalau misalnya kita tingkatkan kompetensinya juga mereka nggak harus dikit-dikit ketemu dokter kan gitu. Termasuk dokter umum dan dokter spesialis kedokteran keluarga itu juga nanti akan menjadi lini terdepan gitu kan. Jadi nggak harus dikit-dikit dirujuk kan gitu. Gitu kan. Dan antar spesialis nggak perlu lagi ribut-ribut sehingga pasiennya dilempar sana kemari kan. Ini ke sana ya, ini ke situ ya. Ini kalau kita sudah kolaborasikan di bawah Kemkes, saya rasa nanti tidak ada lagi seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Jadi lebih jelas, oh kamu juga bisa, saya juga bisa, ya udah tuh pasien kamu, ini pasien saya kan gitu. Dan tidak ada lagi gesekan harusnya. Harusnya nggak ada lagi gesekan. Jadi makanya saya rasa kita harus dukung lah ya program ini. Gitu aja sih. Karena mungkin yang dirasakan masyarakat sesimpel kayak tadi dokter bilang dia dirinya misalnya sakit apa, ketika ke rumah sakit harus ke dokter yang ini. Dari sini pindah dulu ke dokter yang ini. Itu kan juga membutuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkan. Seperti itu nanti akan terpangkas sepertinya ya. Terpangkas harusnya. Jadi memang sistem itu nanti dibentuk ya. Memang selama ini sudah ada alur rujukan BPJS. Dan itu pun belum sempurna. Tapi memang dengan adanya ini juga harusnya lebih rapi lagi. Itu aja sih. Dan masyarakat, intinya masyarakat juga lebih enak lah ya dalam layanan kesehatan itu prediksi ke depannya mereka lebih aksesnya ya. Kayak mereka kan akses ya, aksesnya lebih mudah dan bahkan biaya juga bisa lebih terjangkau karena maksudnya kompetensi yang tadi yang di-keep oleh salah satu misalkan spesialis itu di-share ke semuanya. Memang agak nggak nyaman bagi beberapa senior mungkin pendapatan akan berkurang. Tapi kalau kita lihat ya, kalau dari sisi ini kita ngomong bisnis sedikit. Kita lihat kalau minimarket yang terkenal kan kita tahu ya, merek apa gitu kan. Lihat deh, mereka berdua selalu bareng, Mbak. Betul. Nyatanya mereka ramai bareng-bareng gitu. Iya kan? Enggak jadi maksud satu sepi satu kosong. Benar, justru kita lihat kalau kita bikin klaster bisnis, itu enaknya justru satu klaster, satu komplek tuh satu jenis, ya nggak? Kalau kita di pasar atau di mall kan lihat tuh, yang fashion semua fashion gitu. Justru lebih ramai, orang tertarik, oh ini banyak nih jenisnya. Gitu, akhirnya semuanya jadi ramai. Kadang kita berpikir kita kuasai yuk, kita monopoli yuk gitu. Biar hanya kita nih yang dapat gitu kan penghasilan yang tinggi. Ternyata juga belum tentu. Ternyata pasien pada kabur ke luar negeri kok gitu. Iya, betul. Gitu kita benahi ini, maksud saya kita berharap komunikasi antara kesehatan lebih baik. Karena kan selalu dibilang pasien, saya ke luar negeri berobat karena komunikasi tenaga kesehatan Indonesia atau sama tenaga medisnya kurang baik gitu. Itu kan keluhan pertama komunikasinya. Dengan begitulah ketika ini kolegium ini semua dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan, kita berharap makin kompak. Kemarin kan waktu baru diangkat akhirnya semua diajak outbound kan. Biar saling mengenal dan ice breaking. Kemarin diajak outbound kan ke Yogyakarta kan semua gitu. Jadi dulu tuh nggak pernah saling nggak mengenal gitu loh. Apalagi kolegium dokter dengan kolegium perawat mana saling kenal. Antar dokter spesialis saja gapnya jauh kok gitu. Gap itu yang nantinya akan hilang pastinya ya, Dok? Harusnya hilang mungkin enggak, tapi kita kurangi lah. Gitu ya. Gitu. Mungkin tapi dari Dokter Erven sebenarnya apa nih yang dipertahankan oleh organisasi profesi untuk menentang ini sebenarnya?
Sulit. Itu harus tanya ke mereka. Oke. Tapi kalau Karena kita kalau bicara soal kemanusiaan dari tadi kita bahas kan ini luar biasa sekali manfaatnya gitu. ya saya hanya berharap kepada teman-teman gitu ya di organisasi profesi itu kembali lagi ke idealismenya itu aja sih. Ya, kalau memang merasa Kementerian Kesehatan itu kurang idealis, kita juga introspeksi dong. Apakah kita juga selama ini idealis? Apakah selama ini keuangan kita di organisasi profesi dan kolegium yang lama juga pernah diaudit? Itu aja. Ngumpulin dana publik loh ini. Gitu ya. Itu aja, saya nggak nanya yang lain-lain ya. Belum ngomong soal kompetensi, standar kompetensi kurikulum, nggak. Saya tanyain dulu. Selama ini dana publik yang dikumpulkan untuk menerbitkan sertifikat kompetensi dari tiap kolegium spesialis itu ada nggak audit keuangannya? Kalaupun audit keuangannya ada, yang audit internal apa eksternal? Gitu loh. Dan apakah selama ini yang ujian kompetensi dokter, ya termasuk yang spesialis, tiap spesialis ada ujian board, dan lumayan mahal ujiannya gitu. Itu ada nggak audit keuangan? Itu aja. Kalau memang merasa ada somasi tuduhan ke Kementerian Kesehatan bahwa Kementerian Kesehatan ingin terlalu liberal, terlalu offside, ingin menjual dunia kesehatan Indonesia, itu dulu kita lihat aja siapa yang jualan nih gitu. Gitu. Audit aja keuangannya dulu gitu. Nah, baru bisa mengkritisi Kementerian Kesehatan seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau Kementerian Kesehatan pastinya diaudit dong, badan pemerintah, ya nggak? Tadi saya sudah bilang juga menteri dipilih oleh presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia atas nama Indonesia. Sekarang saya juga ingin bertanya, pengurus organisasi yang kemarin juga apakah demokratis pemilihannya? Gitu. Itu aja sih. Saya belum ngomongin yang kurikulum kompetensi loh ini. Gitu. Kalau kurikulum kompetensi saya juga nanya lagi. Selama ini selesai nggak keributan antar spesialis misalnya? Kalau terjadi kompetensi yang beririsan tadi saya bilang. Itu aja jawab dulu. Gitu sih. Yang kalau soal jawabannya saya nggak bisa menjawab karena saya juga bukan bagian dari organisasi profesi yang lama kan gitu. Apakah ini menjadi salah satu tantangan bagi Kolegium Kesehatan Indonesia, Dok? Atau mungkin ada tantangan lainnya? Saya rasa tantangan yang penting memang dukungan politis itu penting dari organisasi profesi yang lama gitu ya. Karena tentu kita, kata orang kan, satu musuh tahu banyak. Ya kan? 1000 kawan tahu sedikit kan gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman yang sudah diangkat Kementerian Kesehatan kemarin, ketua-ketua kolegium spesialis yang sudah diangkat, bukan hanya spesialis tapi juga tenaga kesehatan yang lain ya, itu mereka sebenarnya sudah bisa bekerja secara independen kok, gitu. Kenapa? Karena sebenarnya masing-masing saya lihat juga sudah ada SK pengangkatan pengurus kolegiumnya secara utuh. Jadi mereka berhasil juga merekrut teman-temannya untuk membantu gitu. Dan pemerintah sudah mendukung. Undang-undang sudah ada, ya kan? Dan di MK juga kemarin sudah dimenangkan MK bahwa pemerintah tidak cacat hukum nih dalam menjalankan undang-undang kesehatan. Bagi saya sih nggak ada masalah lagi gitu. Mereka nggak perlu takut bahwa mereka nggak dapat dukungan segala macam. Mereka bisa langsung jalan. Beberapa sudah jalan kok. Beberapa kolegium bahkan ortopedi kemarin sudah menjalankan ujian kompetensi yang versi pemerintah gitu. Sudah. Bahkan kolegium mana lagi? Kemarin saya lupa gitu. Jadi sudah jalan, sudah ada malah yang sudah melakukan ujian kompetensi dan bahkan sekarang sudah mulai merevisi kurikulum itu. Bahkan ada yang sudah mulai memfasilitasi keinginan Kementerian Kesehatan yang tadi tentang kompetensi bersama tadi, shared kompetensi tadi. Itu sudah mulai, Mbak. Jadi bagi saya sekarang itu teman-teman itu hanya butuh maju aja terus gitu ya sesuai idealismenya, membuat kurikulum yang terbaik, standar kompetensi yang bisa dibagi supaya masyarakat yang diuntungkan, bukan hanya profesi yang diuntungkan, kan itu. Bagi lagi atas dasar kemanusiaan ya, Dok? Atas dasar kemanusiaan sesuai dengan sumpahnya. Dengan sumpahnya. Oke. Mungkin terakhir, Dok, sebelum menutup perbincangan kita, harapan ke depannya untuk Kolegium Kesehatan yang baru saja dilantik kemarin pengurusnya seperti apa? Oh ya, tadi seperti yang tadi saya bilang terakhir ya, teman-teman yang sudah terpilih kemarin ya, Anda sudah dipilih oleh sejawat sendiri kan. Kemudian Anda juga sudah memilih teman-teman Anda sendiri sebagai pengurus kolegium yang baru sudah di-SK-kan dan teman-teman yang ini sudah melihat bahwa beberapa kolegium sudah ada kinerjanya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu. Dan ke depan tentu kita berharap tadi ya semakin kompak, semakin akur di bawah konsil gitu ya untuk mengkoordinasikan. Jangan takut soal independensi tadi. Nyatanya kita juga
sudah membuat kok masing-masing kurikulum dan standar kompetensinya tuh terserah teman-teman gitu kan, tapi nanti yang mengesahkan kan pemerintah. Jadi kita hanya bekerja sesuai koridor undang-undang saja sih. Jadi ke depan itu berkolaborasi demi masyarakat. Itu aja sih menurut saya. Oke, Dokter Evan, terima kasih banyak Terima untuk kasih waktunya. juga. Harapannya mungkin semoga yang tadi saja disampaikan ini bisa terlaksana dan Ya, memang kita butuh waktu ya ya, untuk membayangkan Indonesia bisa maju khususnya dalam sektor kesehatan ini ya. dan pastinya ini Amin. juga akan berkeuntungan untuk masyarakat sendiri. Ya, Seperti amin, itu. amin. Kalau gitu Healthy, saya Nita Marli dan juga Dokter Evan pamit undur diri. Jangan lupa kalau mau cek informasi kesehatan tanpa host di sehatnegeriku.kemkes.go.id ya, dan jangan lupa subscribe YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode terbaru dari kami. Kalau gitu saya Nita Marli dan juga Dokter Evan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat. Dah.